Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Malam. Ya, Malam. saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa Recording in progress. ketemu pada malam hari ini dalam acara yang keren luar biasa, mana kami juga tentunya sangat berterima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Agus Soma untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana tentang seluk-beluk tempe koro yang sangat luar biasa, yang selama ini kita sudah merasakan kelezatannya. Nah sekarang kita mau mendapatkan penjelasan dari beliau, pakarnya, bagaimana tentang tempe koro ini secara lebih mendalam lagi. Silakan. Bagus. Sekarang nggak saya perkenalkan ya, semuanya sudah tahu karena sudah begitu populernya. Silakan Bagus. Selamat malam juga Bu Ani. Tapi nilainya saya mute selamat dulu malam, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Nah, ini aspek membuat tempe dan olahannya, sekarang aspek agronominya. Ini jujur, saya bukan orang pertanian, Pak, Ibu. Saya orang perikanan. Kalau bicara udang, tamak udang, saya mungkin masih bisa lebih pede dibanding dengan pemeliharaan kacang koro. Jadi karena itu kami searching informasi sebanyak-banyaknya. Jadi ini awal-awal kami pahami tentang koro pedang. Jadi koro pedang ini tanaman yang bandel dan luar biasa daya bertahannya. Jadi kalau ditanam di tempat yang terang, terbuka dengan matahari yang full, maka koro pedang ini paling tinggi 1 meter, 1,5 meter. Tapi kalau di tempat-tempat yang agak teduh, ada pohon-pohon atau apa, dia akan naik, jadi climber. Jadi naik, kalau ada ibu bapak yang pernah ke rumah, itu naik di pohon ini, pohon mahoni. Ya, saya sengaja tanam biar tunjukin ini loh sebenarnya gitu, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, koro pedang ini di sini self fertile, artinya dia bisa kawin di antara mereka. Jadi bunganya itu ada gitu, saling membuahi sehingga tidak perlu banyak. Nanam satu pun itu pasti akan bisa berkembang. Ya. Jadi gampang benihnya. Yang ketiga, ini yang bagus juga adalah kacang koro pedang ini sama deh dengan kacang-kacangan yang lain. Masuknya dalam kelompok leguminosae atau kacang-kacang itu, mereka mempunyai kemampuan untuk memfiltrasi nitrogen udara ya dengan simbiosis bakteri di dalam akarnya. Ya, ada bakteri tertentu yang simbiosis dengan akarnya itu mengambil nitrogen di udara sehingga tidak perlu banyak urea. Nah, pengalaman kami di sini awal-awal saya nggak tahu, jadi persiapan tanam kasih urea itu bagus sekali tumbuhnya, tapi yang tumbuh itu daunnya banyak gitu, ininya kurang. Nanti ada lihat di satu gambar ya, itu tumbuh bagus sekali, jadi daunnya subur hijau, tapi ketika hasil tanam ini ya kacangnya kurang gitu. Itu karena dan saya perhatikan ternyata memang yang banyak tumbuh kacangnya itu bukan yang tumbuh daunnya banyak, yang lebat gitu, enggak, biasa aja ya. Jadi yang berikutnya, kacang koro pedang ini bisa ditanam di berbagai ketinggian. Kalau secara tanam tumbuh saja itu bisa tumbuh dari daerah di pantai sampai yang ketinggian di gunung sampai 1.500 di atas permukaan pantai, laut-laut ya. Tapi dari pengalaman yang saya lihat itu yang ketinggian di atas 800, 900 sudah dingin, itu tumbuhnya agak lambat, lebih lama ya. Dan kalau kena curah hujan kayak di Bogor, itu
banyak mengganggu, banyak terganggu nanti di pembungaan sama kacangnya itu kalau kena hujan terus itu bisa busuk juga gitu, Pak Ibu. Jadi sebenarnya kalau setelah tumbuh mereka tidak perlu banyak air dan lebih panas itu, kalaupun panas itu lebih baik. Kebutuhan airnya nggak luar biasa penuh seperti mungkin kedelai, apalagi ya tanaman lainnya. Nah kemudian tanahnya saya perhatikan dari mulai di Jawa Tengah atau di Jogja itu di selatan di Wates gitu tumbuh di daerah pasir berpasir ya. Saya juga tanam di tambak di Cidaun Cianjur Selatan juga tumbuh di tempat pasir sampai tanah-tanah biasa di daratan ya. Nah pH-nya optimal. Kami nanam di gambut tapi kelihatannya meskipun berbuah tidak maksimal ya pH-nya kurang. Tapi sebenarnya kalau ditanam aja gitu ya luasan tanah begitu banyak ya menghasilkan ya. Tapi artinya apa? Itu jadikan tupang sari aja atau tanaman ekstra. Kalau curah hujan terlalu tinggi itu nggak bagus ya. Grow in saline soil, tanah yang pinggir-pinggir pantai ya. Jadi nah ini produktivitas mungkin pada tanya berapa Pak per hektar gitu. Saya nggak dapat angka yang pasti karena tadi penanamannya belum benar-benar intensif ya, dan petani yang nanam juga belum ahli, tapi 3-4 ton per hektar dari yang petani yang belajar tuh biasa ya, di tempat yang bukan optimum. Nah, saya sih berani bilang kalau 4-5 ton harusnya dapat ya. Dan kalau petaninya udah pintar, yang kayak kemarin saya di Semarang, itu mereka para petani tebu dulunya dan mulai beralih nanam ini, wah bagus saya sih sanggup 8 ton ini. Nah, saya ada pupuknya. Nah, yang mereka udah ahli itu mungkin 7-8 ton mungkin bisa dapat. Jadi potensinya sebenarnya ada luar biasa. Nah, Ibu Bapak ini yang di Jawa Tengah, saya tuh juga belajar, kan tadi saya bilang saya ini kan orang hanya karena punya pemikiran, hanya ada concern dengan kondisi pemerintah, kondisi bangsa kita. Jadi ketika saya lihat Loro Pedang, saya kunjungin orang-orang yang sudah bergerak duluan. Ini salah satunya adalah mitra kami itu ini di Wonosari. Jadi saya belajar tempe, belajar apa dari beliau. Ini ada Pak Agus Rianto juga, ibu ya istrinya ada dalam Pakara. Ya. Nah ini ada foto di tengah. Ibu siapa nih, Bu Dwi siapa nih? Oh di tengah. Ya. Oke, jadi ini kami cari. Jadi saya bukan penemu Bapak Ibu, hanya yakin ini bisa kita kerjakan sehingga saya terus temui siapapun juga gitu. Ya ini tanamannya di petani ini di daerah Jawa Timur, di daerah Bondowoso ya, dan di Jawa ya Bondowoso. Ini kami yang ini di Lampung. Jadi bisa tupang sari dengan pepaya. Mereka punya pepaya, pinggirnya ditanamin koro pedang ini cukup ya. Ini pepaya dan koro pedang. Jadi, nah ini yang sebelah kanan tuh jelas nih barisan koro pedang, ini pepayanya. Ya, jadi ada ibu yang dari Jambi ya. Dulu saya ada mitra yang dari Jambi, nah, tapi sekarang nggak ketemu lagi. Dan di Riau juga ada. Jadi sebenarnya ini sudah sempat berkembang banyak ya. Nah, ini yang di sebelah kanan yang saya bilang tadi nih, yang intensif sekali. Jadi ini kan petani modern, ketika saya sampaikan ini, dia dengan PD-nya, dengan teknologi Perancis, ditanam. Memang bagus sih. Cuman ketika saya tanya hasilnya, sampai hari ini mana hasilnya? Mungkin karena nggak terlalu banyak hasilnya, jadi ini tumbuhnya bagus sekali, hijau sekali, tapi lebih banyak daunnya. Kurang maksimal. Nah, yang menarik justru ini, Bapak Ibu. Ini kan daunnya jarang. Daunnya jarang, tanahnya biasa aja. Ya, tapi ini rapat sekali gitu. Ini kami temukan di di Lampung. Ya, di Lampung. Jadi ya tepat mungkin pemupukannya, terus setelah tumbuh hujannya nggak terlalu banyak.
kemudian ya mereka udah tahu ya cara ininya ya. Nah, jadi secara umum ya, karena pasti ada ibu bapak tanya, saya sampaikan saja yang bukan detail tapi biasa dari mulai persiapan lahan, benihnya dulu cari yang bagus, kemudian lahan disiapkan, kemudian bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman kami adalah bahwa kacang koro ini tidak bisa tumbuh di tanah yang basah terendam air. Ya, ibu bapak, saya pernah ada petani di Lampung pas musim hujan komplain ke saya, Pak itu bibitnya nggak pada jadi gitu, pada mati semua, pada tumbuh. Saya telusuri, kemudian dalam diskusi jarak jauh, ternyata pada saat musim hujan ya itu tanahnya di bawahnya keras sehingga air hujan itu tidak nyerap, tidak bukan kayak pasir, jadi kelihatannya yang pasir lebih bagus, yang campur pasir. Jadi si tanah itu tergenang, jadi si kacangnya tergenang air nggak tumbuh busuk. Jadi musuh dari kacang koro ini air. Saya pernah juga di pinggir tambak saya juga tanahnya bawahnya banyak batu-batu. Ya, waktu pertama kali panen bagus, yang kedua musim hujan yakin aja akan tumbuh bagus gitu. Tapi udah nih kok mana nggak ada yang jadi. Rupanya tanah itu basah, terendam. Ya, jadi ini perlu dibuat drainase di pinggir itu supaya kalau nyerap airnya tempat kacangnya itu tidak terendam air. Ini perlu pemupukan, kalau pengapuran supaya mungkin biasanya pH-nya harus netral, pupuk dasar, tanaman, kemudian pruning itu untuk memotong bagian-bagian yang tidak produktif, dahan-dahan, daun yang tidak produktif, kemudian pengendalian hama seperti biasa. Mungkin ibu bapak ada yang sudah biasa bertani, lebih tahu dari saya, kemudian panen. Nah, saya udah hitung-hitungan. Sebenarnya kalau kita mau ganti aja 50% dari kedelai kita ini dengan kacang koro, ya itu kita tuh di setiap kabupaten hanya butuh kurang lebih 400 sampai 500 hektar. Jadi kalau satu kabupaten tanam 500 hektar, harusnya 50% ya dari kebutuhan kedelai impor itu bisa diganti. Nah, saya udah bicara teriak kemana-mana, cuman ya nggak ada yang inilah, nggak ada yang dari pihak pemerintah tidak ada yang tertarik. Nah, jadi ini dulu udah jalan. Sekarang juga saya dapat suplai dari petani, ya saya bawa aja gitu. Ada masih orang yang nanam, yang ya belum banyak aja. Ini ada duta koro pedang kita. Jadi ini kami di Bogor udah pernah dengan wali kota Bogor. Nah, ini pameran festival aneka olahan koro pedang, ada 100 resep. Ya. Udah lama tapi ini enggak. Nah, ini ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hani David. Bapak Ibu sekalian, yang ada di mangkok ini adalah bakso sehat koro pedang. Yang ini adalah tahu bakso sehat koro pedang. Sangat lezat dan sangat bergizi serta menyehatkan. Silakan untuk dirasakan oleh semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya pegang ini adalah kacang koro pedang. Nah, ini adalah yang sudah digoreng. Sudah digoreng kalau di Sumedang dikenal nama kacang Mekah. Rasanya crispy, lezat dan enak sekali. Ini bunyinya dengarkan. Mantap. Halo, saya Adi Nabila. Saya baru saja minum susu koro pedang rasa jahe. Minuman ini sangat bergizi, lezat, putih, dan sangat sehat. Silakan mengkonsumsi susu koro pedang rasa jahe. Terima kasih. Nah, jadi kalau ibu bapak yang waktu sempat ke Kebun Raya, mengapa beliau ini kita anugerahi sebagai
Duta Koro Pedang karena memang dari awal turut mempromosikan Koro Pedang. Luar biasa. Terima kasih Bu Hani. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Ini saya tanam di tambak udang di ininya, di pinggir-pinggirnya, ya. Dan bisa buat tempe. Anak-anak yang jaga tambak saya ajarin buat tempe. Ya, Silakan, wah, terima kasih Pak. Wah, keren. Jadi sangat mengejutkan ya. Ternyata kita itu impor kedelai hampir 2,5 juta ton. Ya. Menyedihkan sekali. Nah, terus jarang yang sadar ya Pak ya. Gandumnya hampir 50% impor. 50% dari makanan kita ya. Nah, betul Pak Sugeng. Iya, nah itu kalau kita perang gitu terus bagaimana coba? Ya, saya ngeri-ngeri sedap Pak. Di satu pihak jangan sampai terjadi, tapi di lain pihak sudahlah terjadi aja satu kali biar kita sadar benar gitu. Iya. Wah, jadi menarik sekali lah fenomena ini ya. Mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama sehingga ketahanan pangan bisa kita capai dengan baik. Kita tutup aja ya sampai sini ya Pak Agus ya. Sekali lagi terima kasih kami atas nama keluarga besar Upakara, kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas ini waktu yang diberikan Pak Agus untuk menyerahkan. Sabar ya Bu Lili ya, Bu Ana ya. Ya, Ibu Bapak semuanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa memberi manfaat bagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Fauzan juga yang sudah ini, Pak Hadi yang sudah merekam acara ini. Baik, ya terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak, Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat malam ya. Mau izin saya tutup ya. Ya, selamat malam Minggu. Ya, oke. Bye bye.